Record ya. Oke, selamat pagi Namo Buddhaya. Hari ini kita berjumpa kembali di kelas 2. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang satu materi, yaitu tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Jadi setelah Pangeran Siddhartha lahir, pangeran pasti harus punya nama. Nah, nanti kita akan melihat tentang upacara pemberian nama. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Ya, akan saya tampilkan doanya. Doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Vigo. Oke, nah ini nanti gantian. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Nah, yuk silakan Vigo. Semua tangannya beranjali. Vigo, mikrofonnya. Romo. Ya. Baca Namo Tassa dulu ya. Kok nggak Baru ada baca Namo ini. Tassanya? Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Dharma Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berilahul luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Vigo. Kalau pelajaran yang kemarin kita belajar tentang ini ya, Pangeran Siddhartha, kelahiran Pangeran Siddhartha dan mimpi Ratu Mahamaya. Nah, pada pelajaran hari ini kita sudah berpindah lagi pelajarannya ya. Pelajaran kita sudah berpindah. Kemarin kita melihat tentang Ratu Mahamaya melahirkan. Sebelum kita masuk pelajarannya, di manakah Ratu Mahamaya melahirkan? Di taman apakah? Di taman apa kemarin Pangeran Siddhartha lahir? Huruf depannya L. L-U. Lum. Lumbi. Lumbina. 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 Lumbini. Jadi Ratu Mahamaya melahirkan di Taman
Di taman mana? Di Taman Lumbini ya. Jadi Ratu Mahamaya itu melahirkannya di Taman Lumbini. Kan Cece ganggu. Siapa mengganggu? Oke, kita masuk ke pelajaran kita. Nah, ini adalah pelajaran kita. Pelajaran kita adalah tentang ramalan. Siapa yang tahu ramalan? Ramalan itu sama seperti orang menduga tentang masa depan. Dia melihat tentang masa depan. Dia melihat tentang apa yang terjadi nanti. Itu disebut dengan ramalan. Jadi, Pertapa Asita ini akan meramalkan pangeran. Ya, jadi Pertapa Asita ini nanti akan meramalkan Pangeran Siddhartha. Oke, silakan diperhatikan. Nanti kita akan melihat satu video. Jangan lupa didengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan harus bisa menjawab ya. Raja menyambut kelahiran putranya dengan penuh kebahagiaan. Pertapa Asita tinggalnya di kaki gunung Himalaya. Jadi ada seorang pertapa yang tinggal di lereng gunung. Pertapa ini namanya Pertapa Asita. Pertapa Asita ini sangat sakti. Dia mendengar berita dari para dewa bahwa di Kapilawastu lahir seorang putra. Jadi di kerajaan Kapilawastu lahir seorang putra mahkota. Ini adalah kelahiran. Ini adalah Pertapa Asita mengunjungi kerajaan Kapilawastu. Yang ada di gambar ini adalah gambar ilustrasi ayah dari Pangeran Siddhartha. Siapa namanya ayah Pangeran Siddhartha? Ayah Sudodana. Iya, Sudodana ya. Raja Sudodana sedang menyerahkan Pangeran Siddhartha kepada Pertapa Asita untuk diramal. Akhirnya Pertapa Asita datang ke istana. Dia datang ke istana untuk melihat bayi tadi. Nah, Pertapa Asita langsung memberi hormat. Dia beranjali kepada sang bayi tadi. Memberi hormat, beranjali kepada sang bayi. Raja pun ikut memberi hormat kepada bayi Siddhartha. Pertapa Asita awalnya dia tertawa bahagia. Tetapi setelah tertawa, Pertapa Asita menangis. Dia menangis. Tunggu bentar ya. Setelah tertawa, dia kok menangis. Kenapa? Ayo, setelah tertawa kok menangis. Kenapa? Ternyata Pertapa Asita gembira, tertawa karena calon Buddha telah lahir ke dunia ini. Jadi, seorang calon Buddha sudah lahir ke dunia ini. Lalu yang kedua, kenapa Pertapa Asita menangis? Pertapa Asita menangis karena usia Pertapa Asita sudah tua, sehingga dia tidak dapat bertemu dengan Buddha. Jadi pada saat sang pangeran
sang bayi kecil ini menjadi Buddha, Pertapa Asita sudah meninggal dunia. Makanya Pertapa Asita menangis. Inilah kenapa dia menangis. Sudah tahu kenapa Pertapa Asita tertawa dan menangis? Sudah tahu kan? Sudah, Romo. Oke, coba kenapa Pertapa Asita tertawa bergembira, Vigo? Karena calon Buddha sudah terlahir. Oke, kenapa Pertapa Asita menangis, Gisel? Dia tidak dapat bertemu dengan Buddha. Iya, karena tidak dapat bertemu dengan Buddha karena usianya sudah lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita melihat ramalan dari seorang pertapa tadi, kan ada seorang pertapa satu yang meramalkan. Nah, sekarang kita akan melihat satu video dulu. Satu video yang menggambarkan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Oke, tunggu sebentar ya. Kita tonton videonya dulu. Nah, silakan disaksikan. Ada suaranya? Oh, belum ada suaranya ya. Tunggu ya. Oke, silakan disaksikan. Orang suci itu betapa aku itu. Atas perkenan Baginda, Pertapa Asita mohon bertemu dengan Baginda. Semoga Baginda sejahtera. Semoga tahta Baginda lestari. Semoga berkah para dewa tercurah untuk Baginda. Semoga Baginda memimpin dengan adil. Silakan Pertapa Asita. Mengapa Pertapa datang? Saya ingin melihat pangeran, Baginda. Ini dia. Ya, mari, Pertapa Asita. Oh, anakku. Inilah tanda makhluk aku bagi dunia. Tapi, kenapa Pertapa menangis? Tubuh pangeran yang agung dan indah ditandai oleh 32 tanda besar dan 80 tanda kecil. Pangeran akan menjadi Buddha yang tercerahkan sempurna. Saya menangis karena saya sudah tua dan sepertinya umur saya tak cukup panjang untuk mendengar ajaran hebatnya. Aku ini raja, putraku juga akan jadi raja. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi petapa? Tidak mungkin. Jalan hidupnya sudah pasti, Baginda. Selamat tinggal. Semoga Baginda sejahtera. Baginda, aku sudah memilih 8 brahmana paling ahli. Inilah nama-nama yang diajukan untuk pangeran. Silakan Baginda pilih. Kami sudah memeriksa jalan hidup pangeran. Dia punya banyak sekali pertanda. Sangat menakjubkan. Nah, ini adalah nanti upacara pemberian nama. Bagus. Nah, kita lihat Aku dulu sudah ya. memilih namanya. Aku setuju dengan nama Siddhartha. Sekarang jabarkan jalan hidup pangeran. Kami sudah memeriksa.
Ia punya banyak pertanda. Bagaimana para Brahmana? Kami melihat dua kemungkinan bagi pangeran, yaitu jika pangeran tetap jadi manusia duniawi, dia akan menjadi penguasa agung. Tetapi jika dia memasuki kehidupan spiritual, dia akan tercerahkan dan menjadi Buddha. Tapi kenapa kondarnya hanya tunjuk satu jari? Begini Baginda, arti satu jari saya adalah hanya ada satu masa depan bagi pangeran. Ia tidak akan menjadi manusia duniawi. Ia akan pergi menjadi petapa. Ia akan mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Apa kau benar-benar yakin? Sudah pasti orang yang punya 32 tanda ini tidak akan tetap menjadi manusia duniawi. Dia pasti menjadi petapa, mencapai pencerahan, dan menjadi Buddha. Aku senang kalian berdelapan semua meramalkan bahwa pangeran akan menjadi orang besar. Aku ingin sang pangeran akan dipanggil Siddhartha. Hidup Pangeran Siddhartha. Hidup Pangeran Siddhartha. Hidup Pangeran Siddhartha. Hidup Pangeran Siddhartha. Kakak, lihatlah. Orang-orang di seluruh kerajaan bersorak-sorak untuk pangeran. Entah ibumu ini akan hidup untuk membesarkanmu atau tidak. Satu Mengapa kakak minggu berkata begitu? setelah kelahiran, ibunya meninggal dunia. Biarlah, Dik. Tapi jika sesuatu terjadi padaku, tolong gantikan aku merawat pangeran. Hari ke-7 setelah kelahiran pangeran. Ini ibunya meninggal dunia ya. Aneh ya Pandita, Ratu meninggal mendadak. Aku sudah memeriksanya dan tidak menemukan penyakit apapun. Benar-benar aneh. Oh Maya, bagaimana jadinya putra kita? Aku takut ramalan. Oke. Nah, itu tadi adalah video tentang pelajaran pertama kita dan pelajaran yang kedua. Romo, Ya, kenapa tadi kamera Romo? dimatikan biar bisa melihat juga ya. Oke, sekarang kita mulai ke pelajaran kita yang kedua. Pelajaran yang pertama tadi adalah tentang pertapa Hasita yang sedang meramal tentang pangeran. Pelajaran yang kedua adalah tentang upacara pemberian nama, ya, yaitu adalah tentang upacara pemberian nama. Jadi 5 hari setelah kelahiran pangeran, Raja Sudodana mengumpulkan seluruh anggota keluarganya. Jadi seluruh anggota keluarganya dikumpulkan. Raja akhirnya mengundang 108 Brahmana. 108. Di antaranya ada 8 Brahmana yang pandai meramal. Ada 8 yang pandai meramal ya. Ini adalah upacara untuk pemberian namanya ya. Ini upacaranya. Raja meminta mereka semua yang hadir untuk memberikan nama dan meramalkan masa depan bayi tersebut. Bayi tersebut lalu diberi nama. Siapakah namanya kira-kira? Namanya adalah Siddhartha.
apakah arti dari Siddhartha? Siddhartha artinya adalah tercapailah cita-cita. Jadi nanti kalau saya tanya, apa arti Siddhartha? Siddhartha artinya adalah tercapailah cita-cita. Nah, 7 Brahmana meramalkan bahwa bayi Siddhartha kemungkinan besar akan menjadi seorang raja yang akan menguasai dunia atau akan menjadi Buddha. Tetapi mereka hanya meramalkan dia nanti akan jadi raja. Lalu ada satu orang Brahmana. Ada satu lagi Brahmana. Namanya Brahmana Kondana. Brahmana Kondana ini memastikan bahwa suatu saat nanti bayi Siddhartha akan menjadi Buddha. Jadi suatu saat nanti dia akan menjadi seorang Keberapa Romo? Buddha saat ini dong, Buddha sekarang. Buddha yang saat ini. Udah meninggal. Sudah meninggal. Buddha yang saat ini. Nah, saat Pangeran Siddhartha ini berusia 7 hari, Ratu Mahamaya meninggal dunia. Dan mamanya terlahir di surga Tusita. Jadi setelah 7 hari mamanya meninggal dunia dan terlahir di surga Tusita. Kemudian Pangeran Siddhartha dirawat dan dididik dengan penuh kasih sayang oleh adik dari Ratu Mahamaya. Adiknya siapa namanya? Adiknya bernama Pajapati Gotami. Ini adalah adik dari Ratu Mahamaya. Jadi setelah mamanya meninggal, dia itu dirawat oleh bibinya, ya, dirawat oleh bibinya. Bibinya bernama Pajapati Gotami. Oke, saya mau tanya coba. Coba dari mana mau tahu cerita semua Buddha? Dari kitab suci dong. Kok dari mana? Kan kita punya kitab suci Tripitaka. Memang Romo kitab sucinya dari mana? Ya. Gimana, Kitab Vigo? sucinya dari mana? Kitab sucinya. Nah, kitab sucinya itu dari perpustakaan, dari internet, terus dari buku-buku kitab suci yang orang kasih, terus orang jual buku kitab suci. Jadi di dalam kitab suci ada cerita-cerita tentang Buddha, tentang kelahiran Buddha, tentang pencapaian Buddha, tentang parinibbana Buddha, tentang siswa-siswa Buddha. Oke, sekarang saya mau tanya, Siddhartha tadi artinya apa ya? Siddhartha tadi artinya apa ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Buddha. Kok Buddha? Ayo, salah. Lagi Romo. Siddhartha artinya apa? Oh, pencapaian cita-cita. Tercapailah
Ayo dibaca ini lagi. Apa artinya? Tercapailah cita-cita. Oke. Siddhartha artinya tercapailah cita-cita ya. Siddhartha berarti tercapailah cita-cita. Jadi ini adalah arti dari Siddhartha, yaitu tercapailah cita-cita. Ini adalah arti dari nama Siddhartha. Tercapailah cita-cita. Siapakah tadi yang meramalkan pangeran akan menjadi Buddha? Ayo, siapa yang meramalkan tadi? Gautama. Siapa yang meramalkan tadi? Ayo. Gautama. Kok Gautama? Ayo, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca dulu. Siapa namanya yang meramalkan? Kondana. Kondana lah yang meramalkan sang pangeran nanti akan menjadi Buddha. Oke, ada yang mau bertanya? Vigo mau bertanya? Tidak tahu. Nah, nanti setelah ini kalian mencatat ya. Setelah ini kalian mencatat. Biar kalian tahu pelajaran kita pada pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini kita sudah belajar 2 pelajaran. Kita belajar tentang yaitu adalah ramalan. Siapa yang meramal tadi? Pertapa Asita. Ya. Pertapa Asita yang meramal Siddhartha tadi ya, yang Pertapa Asita tadi menangis dan juga tertawa. Kenapa tadi Pertapa Asita menangis? Karena dia gak bisa bertemu dengan bayinya lagi. Ya nggak bisa bertemu dengan Buddha. Oke. Kenapa Pertapa Asita tertawa? Ayo, kenapa Pertapa Asita tertawa tadi? Karena sang Buddha telah terlahir di dunia. Ya, betul. Karena calon Buddha telah terlahir di dunia. Ya, jadi inilah yang menyebabkan Pertapa Asita menangis. Dan itulah yang menyebabkan Pertapa Asita tertawa. Oke, ada yang mau bertanya? Vigo mau bertanya? Ada Romo. Nggak ada? Kenapa nggak ada pertanyaan? Kenapa nggak berani bertanya? Apakah sudah tahu? Nggak tahu. Nggak tahu pertanyaannya. Iya. Tadi Vigo sudah bertanya tentang kok tahu tentang Buddha semuanya. Terus sekarang saya mau tanya, tadi kan mamanya meninggal dunia ya, mamanya Pangeran Siddhartha ya. Jadi siapa yang merawat tadi? Raja Sudodana. Bukan Raja Sudodana. Dilihat di bukunya dibuka sambil buka. Ayo, bukunya sambil dibuka. Halaman. Duh, kok nggak tahu halamannya? Yang harus dibuka adalah halaman 12, 13. Ayo, 12 dan 13 cepat dibuka.
Nomor 12, nomor 13. Romo. Sudah, ayo. Dijawab. Siapakah yang merawat pangeran? Ayo dicari coba. Setelah mamanya meninggal, pangeran dirawat oleh siapa? Halaman 13. Paling bawah. Paling bawah. Dirawat oleh siapa? Dirawat oleh siapa? Paling bawah. Kemudian Siddhartha dirawat adik Ratu Bahara ya dengan penuh Rajapati Gotami. Iya. Rajapati Gotami. Rajapati Gotami, betul sekali. Ya, ibunya kan meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, terlahir di surga apa namanya? Di surga apa? Di atasnya, dibaca di buku. Ayo, dibaca di buku. Tercapailah cita-citanya. Di surga apa? Di surga apa? Ayo, saat Siddhartha berusia 7 tahun, titik, coba dibaca. Surga Tusita. Pelan-pelan, Vigo, di surga apa namanya? Di surga Tusita. Di surga Tusita. Iya, di surga Tusita ya. Terlahirnya yaitu surga. Saya mau bertanya pertanyaan sebelum kita akhiri ya. Pertanyaan terakhirnya adalah Siddhartha artinya apa? Tercapailah cita-citanya. Oke, tercapailah cita-cita. Berarti sudah pandai semua ya. Vigo pun sudah pandai, Gisel pun sudah pandai. Oke, sekarang kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Namo Tassa 3 kali yang akan dipimpin oleh Gisel. Kalian sudah pandai semua tentang pelajaran ramalan pertapa asita dan upacara pemberian nama. Kalian sudah tahu, ya? Kalau Zoom lagi jangan suruh aku mimpin lagi di depannya. Enggak, mau mimpinnya yang terakhir. Maunya yang terakhir. Iya. Oke, nanti gantian ya. Nanti gantian. Oke, yuk. Semuanya tangannya beranjali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selamat pagi. Namo Buddhaya. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye. Bye.